Hai Malakan, kembali lagi di Malaka Cinematic Podcast. Kali ini kami kedatangan tamu, seorang content creator. Salah satu yang paling menarik belakangan ini menurutku, langsung aja Alwi Johan. Alwi Jo. Halo semua. Alwi Johan jadinya apa tadi? Jo. Gak usah dilanjutin. Joko Anwar salah. Iya. Ya, jadi ini juga selain menjadi pertemuan pertama Malaka dengan Alwi, juga jadi momen kembalinya Angie menjadi host podcast setelah sibuk ke Kamboja ya kemarin. Enggak bisa ke Kamboja kok Kak. Soalnya organ dalam tidak bersih. Oh iya. gitu. Tinggal satu ya ginjalnya. Iya lagi. Tapi seru ya ngomong-ngomong Kamboja. Waduh diterusin. Enggak. Ngomongin konten dulu kali ya. Sebelum mulai, saya biasanya konten bagi-bagi buku. Oh iya benar. Nah, saya ada hadiah buat Kak Dia. Terima kasih. Apa itu? Nih buku Kiat Menjadi Diktator. Wah, Silakan. ini memang buku yang saya butuhkan. Nanti kalau jadi diktator berarti kesalahannya ada di Enggak dong. Maksudnya minimal sudah tahu caranya itu untuk dia. menjadi diktator. Terima kasih banyak Alwi. Silakan dibaca nanti ya. Oh iya. Ditanda Jangan sekarang dong Bang. Oh, Jangan iya. sekarang Bang, aja ya Bang. Podcastnya jadi baca buku ya. Kiat Menjadi Diktator. Oke. Oke. Kenapa sih Wi kamu tuh bikin kontennya tuh awalnya terutama yang bikin kamu mungkin dikenal luas ya awalnya tuh kayak bagi buku, terus nanyain orang soal pengetahuan umum. Apa tuh? Sebenarnya sih karena seneng aja sih. Jadi kan waktu itu aku ambil komunikasi, di ide di kepala ini banyak sekali untuk dikeluarkan. Nah, aku tuh dulu suka bikin film. Nah, tapi kalau bikin film itu kan mahal, banyak orang, perlu resources yang begitu banyak. Terus aku mikir, ini bagaimana ya cara meluapkan ide-ide yang di kepala ini? Ya, salah satu caranya yang paling cepat untuk dikeluarkan adalah dengan menulis sama bikin konten. Betul, Yang bisa sendirian pendek-pendek, bisa sendiri gitu. Ya atas dasar seneng aja, nggak cari uang, nggak cari ketenaran gitu. Oke. Tapi terbayang suatu saat kamu bakal dikenal orang sebagai pembuat konten. Terbayang banget sih, enggak. enggak kebayang. Karena aku tuh percaya kalau misal uang sama ketenaran itu efek samping lah, bonus aja sih. Kan atas dasar kesenangan tersalurkan, that's it, enough gitu. Yang utama justru kayak memenuhi hasrat-hasrat kreatifmu Itu tadi itu dia, ya. terbayar gitu. Tapi kepikiran jadi writer gak sih? Wah, kepikiran banget. Aku emang basicnya dulu nulis. Jadi waktu SMP aku udah nulis blog, SMP kelas 8 nulis blog. Ya lucu-lucuan aja. Kalau kakak dulu tahu ada namanya Wanca. Wanca gitu, bikin-bikin meme gitu. Nah, aku suka itu bikin-bikin meme di situ. Nah, terus bikin blog, nulis ketika masuk kenal SMA. Nah, itu ada guru saya itu karena waktu pelajaran bahasa Indonesia ada tugas bikin cerpen. Nah, teman-teman itu suka nyomot di Google gitu tanpa tahu itu apa itu plagiarisme gitu. Masa robohnya Surau Kami diganti nama karya Asep Sunandar gitu kan. Masa gitu praktiknya. Nah, sementara aku tuh suka bikin cerita-cerita lucu yang tokoh-tokohnya itu guru-guru saya sendiri di kelas gitu. Nah, karena lucu suka bikin cerita gitu, bikin sendiri. Ketika guru tuh bertanya, ada yang bisa ini ikut lomba nulis artikel populer gitu. Terus semua kelas itu serentak bilang Alwi gitu. Padahal saya nggak tahu itu apa itu artikel populer gitu. Kok dilalah menang gitu ya. Berarti kan God given. Jadi itu kan pertanda, kalau kata Paulo Coelho itu omens itu, pertanda-pertanda yang diberikan alam semesta, terus bagaimana kita meresponnya. Gitu sih, terus aku respon aja. Udah bisa jadi cult leader seperti ini. Ada bakat ya? Ada bakatnya ya. Ya gitulah. Ini kalau syutingnya malam kita bisa kasih asap-asap tuh. Karena masih siang. Oke, jadi minat awalmu itu justru jadi penulis ya? Jadi penulis. Dan sampai sekarang kamu masih nulis ya? Wi? Masih nulis setiap hari. Tahun 2024 saya tuh nulis setiap hari blog namanya Grateful Journal. Jadi konsepnya itu ketika aku membaca buku Ryan Holiday, The Daily Stoic gitu. Oh ya. Nah, itu dari salah satu babnya gitu bilang, coba kamu tuliskan hal yang kamu syukuri di hari itu gitu. Satu kalimat aja. Kadang aku bersyukur karena ngedate sama cewek, kadang juga kopinya enak, sesimpel itu. Awalnya satu kalimat, lama-lama satu paragraf, 2 paragraf, 5 paragraf gitu. Mas sampai sekarang pun harus bikin satu hari itu 1 beat gitu. Jadi ada setup, ada punchline. Bahkan ketika aku miss 1 hari, teman-teman tuh pada nyariin, Alwi hari ini kok nggak update gitu. Jadi itu sih yang membuat aku terus menulis setiap hari. Oke, Jadi nggak pernah ngerasain ini ya, kayak writer's block or something gitu. Kan biasanya orang boro-boro udah nulis sehari sekali, kadang sebulan aja, 2 minggu bisa nggak nulis kan kalau orang
nggak ada inspirasi gitu. Ada nggak blogging writer's block? gitu, Ji? Ada nggak writer's Aku block? baca. Nanti aku jawab. Enji, kamu suka nulis blog, Ji? Kalau orang seperti saya nulisnya di second account ya, beda-beda, Oh, beda. oke. Tapi kayak kalau emang niatan nulis ada niatnya gitu, jarang yang benar-benar bisa konsisten setiap hari gitu loh. Aku nggak tahu ya itu apakah jadi suatu hal yang emang dibentuk sebagai habit atau emang purely karena suka, jadi nggak ngerasa itu kewajiban atau emang gimana? Kalau tadi soal writer's block itu Stephen King itu bilang, wah nggak ada yang namanya writer's block, yang ada perfectionist block gitu. Jadi ya udah bikin aja, Ya. jelek sejelek apapun yang penting bikin. Ya. Dulu waktu aku awal-awal ngonten, masih yang nonton tuh sedikit sekali, aku punya prinsip 1 hari 1 konten, nggak peduli yang nonton berapa, nggak peduli ada duitnya atau enggak, yang penting 1 konten. Nah, ketika konsisten itulah nanti bikin yang berkualitas. Jadi kalau kata ini, wah saya kata-kata mulu nih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Ini Ray Bradbury gitu di esainya Zen in the Art of Ya, Writing bagus itu tuh buku, ya. bagus banget ya itu ya. Quantity will make for quality. Ya. Hanya dengan kuantitas yang banyak, nah nanti kualitasnya itu muncul belakangan. Betul. Gitu. Betul. Aku tuh dulu pernah dapat pertanyaan ini juga, writer's block. Dulu tuh dengan percaya diri aku jawab writer's block tuh kayak dosa. Kalau nggak dipikirin nggak ada dia. Tapi bertahun-tahun kemudian setelah menjadi lebih tua gitu, aku ngelihat dalam banyak contoh lah ya orang lain, diriku sendiri. Ternyata writer's block tuh bisa internal sifatnya, bisa eksternal. Nah kalau yang eksternal itu yang seringkali nggak bisa dihadapi. Salah satu contohnya, kenapa banyak penulis perempuan di Indonesia berhenti menulis setelah nikah? Itu mostly karena faktor eksternal. Karena dia harus urusan domestik, dia harus urus anak segala macam, sehingga dia kehilangan habit menulis. Tapi kalau yang internal sih sebenarnya lebih simpel ya, kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang ini loh Kak, yang tadi sehari satu konten, it is a way to apa ya namanya, ngontrol algoritma tau. Aku tuh pernah baca kalau di TikTok ya, misal kita jadi content creator pemula, nggak mungkin pertama kali ngepost itu langsung viewsnya banyak, gede kan. Yep. Nah itu caranya adalah dengan cara sehari itu bikin 1 atau sekian konten sampai nanti nemu mana yang meledak, nanti bisa di-recreate gitu. Waktu itu si Celos kesini, Celos Bion, dia tuh bilang di awal-awal tuh dia bikin 50 sehari. Waduh, Sehari banyak juga ya. 50. Itu nguli itu kayaknya. Sholat aja 5 kali loh. Betul. 50 men. Pantas botak ya. Kayak One Punch Man tuh kan rezim latihannya luar biasa. Ini ngomongin algoritma, saya itu orang yang tidak percaya algoritma. Oke. Saya bikin konten itu, nah ini menurut teori-teori analisis sotoy saya. Coba dielaborasi. Konten kreator itu ada 3 jenisnya. Yang pertama yang bikin berdasarkan algoritma, yang kedua adalah yang bikin berdasarkan suka. Terus yang ketiga adalah hybrid. Ya kayak Innova itulah hybrid gitu. Ya. Nah kalau saya bikin berdasarkan suka, jadi nggak peduli tuh trend velocity, I don't give a damn gitu about that. Yang penting aku suka apa, buku, aku bikin buku. Aku suka traveling, aku bikin traveling. Jadi kontennya itu cirinya ya, orang yang berdasarkan suka itu gado-gado. Makanya ada Raditya Dika. Aku sih perang makanan bikin, dia buku juga bikin, stand up juga bikin, gado-gado. Kadang ada juga yang berdasarkan algoritma. Oh ini velocity lagi rame nih, ya udah aku bikin velocity dan seterusnya. Kalau yang hybrid itu suka plus ya memikirkan algoritma. Nah itu yang menurut saya paling powerful. Tapi kalau atas dasar suka aja, it's fine. Oke, Gitu. kamu ngelihat dirimu sekarang masih hanya bikin yang kamu suka? Bikin yang aku suka. Enggak. Sebenarnya lumayan variatif ya, walaupun niche-nya mungkin buku, sejarah gitu, tapi kamu melakukan cukup banyak hal yang eksplorasi lah, kayak tahu-tahu ke toko buku bekas, nanyain orang, tahu-tahu nanya anak sekolah Iya itu atau yang di anak mahasiswa. sekolah tuh aku lihat tuh di IG. Itu aku kira volunteer ngajar. Apa emang? Enggak, itu di desaku itu ada bocil-bocil gitu, oh, kumpulin. Nah gitu aku kasih pertanyaan, siapa presiden kedua Indonesia? Ganjar gitu. Salah. Megawati gitu. Nah, atas saya itu meledak banget tuh. Salah satu konten yang meledak di TikTok itu 70-an juta yang nonton. Nah, waktu itu meledak itu cuma ini aku kasih apa jajan es krim itu ya jajan gitu. Nah ketika aku meledak nih ya, ini yang namanya magical moment gitu nggak bisa di recreate gitu. Terus aku kumpulin lagi tuh bocah-bocah, ayo bikin video lagi yuk, nanti bakal viral. Sepi. Anyep ya. Jadi mereka itu ketika sudah klik sekali itu mereka mencoba
try to be funny gitu loh. Oh. Nah, jadi nggak natural, nggak bisa ke-recreate. Wah, ini nggak mungkin bisa lagi nih. Kayak settingan ya jadinya ya. Jadi kayak settingan gitu. Yang justru bikin itu rame pertama tuh justru perasaan genuine-nya gitu ya. Itu dia. Tapi emang bikin konten yang organik itu susah banget Kak. Konten yang Dia let's say, berkali-kali sih berhasil bikin. prank-prank aja ya di TikTok gitu tuh mostly maaf kalau party pooper. Kadang kalau kelihatan banget settingan tuh nggak jadi lucu. Iya benar. Tapi kamu beberapa kali kan bikin konten yang pendek ya, mostly yang pendek, viral dan kerasa genuine banget. Selain yang anak-anak ditanya itu, ada juga nanyain mahasiswa kan, mahasiswa wisuda, apa hal terbaik selama di Unpad gitu kan? Oh, itu salah satu yang ramai juga tuh. Iya. Nah, aku bikin konten juga apa ya, kayak adaptif gitu sama lingkungan, karena aku waktu itu masih ada di lingkungan kampus. Ya udah, aku nanyain mahasiswa, dan nampaknya orang pertama ya di Indonesia itu yang nanyain judul skripsi lu apa itu aku. Iya benar. Jadi dulu itu cuma ini kan, kuliah nih suka dukanya apa gitu kan, pertanyaan-pertanyaan basic lah. Terus aku muncul ide, judul skripsi menarik nih kayaknya. Nah, begitu judul skripsi menarik, rame lah itu. Nah, ketika aku pindah dari Bandung ke Jakarta, itu udah nggak ada nih nanyain-nanyain gitu, karena aku adaptif. Apa yang ada di sini, aku merespon aja yang ada di lingkungan itu. Iya. Dan konten-kontenmu yang nanya judul skripsi itu sebenarnya menyingkap juga problem dunia akademik ya. Kan orang jadi tahu mutu pikiran sarjana tuh kayak apa. Dan itu sangat populer ternyata kan, skripsi yang pemikiran si Anu dalam fenomena ini apa over theorizing gitu, over complicating Sampai dia masalah. bilang kadang saking bingungnya orang mau nulis skripsi, menurut Kasari sebenarnya tuh kata saya sendiri gitu. Kalau yang paling Nggak tahu banyak orang siapa. menurut Sugiono, Sugiono itu banyak Sugiono semua gitu. Dan isinya direktori tugas akhir tuh begitu semua gitu. Jadi memang kalau misalnya nggak ada yang melakukan itu, orang nggak tahu tuh. Taunya ya lulus bikin karya akademik, padahal karya akademiknya nggak berkualitas misalnya. Saya ada teori konspirasi tentang Gas. skripsi ini. Gas. Jadi sekarang itu mahasiswa disuruh cepet-cepet lulus itu agar mahasiswa itu nggak ikut demo, nggak ikut kritis. Jadi fokus aja ke ini, ke studi kamu biar cepet lulus. Itu sama ngangkat akreditasi gitu. I see. Biar Betul. ketika Ada cepet itu lulusnya 7 semester, didorong 7 semester gitu, akreditasinya naik gitu. Iya. Nah, itu salah Ada satu juga yang konspirasi. ini gak sih Kak, katanya tuh kalau ini tetap ya sama aja ini conspiracy theory. Salah satunya adalah selain biar mahasiswa nggak demo segala macam, dituntut buat bikin publikasi segala macam itu supaya ada dosen-dosen yang emang pengen ikutan nebeng nama kan buat Iya, publikasi. ketika publikasi itu dia penulis skripsinya atau penulis aslinya itu penulis kedua, penulis pertamanya Kadang dosen. ketiga Kak, kadang ketiga malah Kadang ketiga tuh malah. parah. Jadi memang bermasalah sekali industri pendidikan tinggi kita tuh, mengerikan lah ya kayak gitu. Kadang bener dosen tuh banyak yang pakai jasa joki gitu buat Iya, ini bener. penelitian gitu. Benar. Dulu skripsimu judulnya apa, Wi? Analisis dampak negatif media sosial, analisis resepsi dampak negatif media sosial terhadap remaja dalam film The Social Dilemma. Oh, oke. Itu kok bisa tuh kepikiran? Itu komunikasi banget tuh, analisis resepsi. Karena aku emang lagi entah kenapa dulu itu isu tentang media sosial tuh, kecanduan itu banyak banget menyebar. Terus aku merasa kecanduan gitu. Terus aku baca-baca tentang kecanduan media sosial, bahwa ternyata kalau kita scrolling media sosial itu rasanya tuh seperti main judi slot gitu. Selalu ada dopamin gitu. Jadi kok bisa gini sih? Nah, terus aku telitilah ke anak-anak SMA Negeri 1 Jatinangor. Aku terjun ke lapangan gitu. Terus aku tanya-tanyain tentang kecanduan gitu. Seberapa banyak kamu main HP? Emang rata-rata itu 2 jam, 3 jam. Tapi tidak percaya. Lihat screen time-nya 8 jam gitu. Emang sudah hidup mereka itu udah terokupasi sama media sosial gitu. Apa ya termnya tuh, brain rot ya, kan gue banyak Iya. nontonin gitu. Ada penulis namanya Ted Gioia, itu nulis soal itu bagus banget. Dia ngasih istilah tuh kartel dopamin dia bilang. Jadi memang platform-platform media sosial tuh tahu betul bahwa currency-nya itu attention kan. Terus mereka dengan sengaja lah menciptakan sebuah ekosistem di mana anak sekolah menghabiskan 8 jam, 9 jam buat scrolling gitu. Makanya dibentuk konten-konten yang emang sengaja biar
orang-orang yang short attention span masih bisa nonton Iya. shorts, reels gitu-gitu kan. Dan semakin kita gila membelanjakan itu kan semakin buruk juga dampaknya ke depan tuh, makin pendek kapasitasnya segala macam. Tapi punchline-nya ini, skripsimu apa nih judulnya? Waduh. Judul skripsi lu apa? Angie masih kuliah ya teman-teman. Bentar, Mules, boleh pulang nggak mau berak? Nggak dong. judul skripsi lu apa? Judul skripsiku ya, kritik Arthur Schopenhauer terhadap konsep jiwa, tubuh, dan akal budi. Skripsi filsafat men. Filsafat. Tapi aku bangga tuh sama skripsi itu karena tidak, ya bukan yang kayak apa namanya, konsep feminisme dalam karya Ayu Utami gitu misalnya, yang semua orang udah tahu jawabannya gitu, nggak perlu diteliti. Penelitian kan harus menjawab itu ya, Wi, ya. Kalau Kalau ini analisis semiotika dalam film Joko Anwar gitu. tebak-tebakan Easter egg ya. Banyak banget lagi yang kayak gitu dijadiin artikel-artikel kadang orang random. Nah, cuma kadang dosen-dosen itu malah nyuruh itu biar cepet, biar Biar gampang. cepet. Terus ada term yang sebenarnya aku nggak suka sih. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai gitu. Nah, itu malah menurunkan idealisme mahasiswa gitu. Jadi enggan untuk melakukan semangat penelitian itu nggak ada Ya. gitu. Yang Padahal itu sosok kan kekeliruan kategoris ya. Bagus dan selesai itu beda kategori. Nah, terus dulu tuh ini kayak Suhogi, Eka Kurniawan itu skripsi tuh bisa jadi buku. Tuh. Sekarang kayaknya kok nggak kedengeran lagi ya skripsi jadi buku. Tapi kayaknya di sisi lain juga perlu dipertanyakan juga sih tujuan ada skripsi itu apa. Kalau misalkan emang tujuannya itu untuk belajar cara meneliti, ya skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai karena at least apapun temanya penting nggak penting mahasiswanya belajar cara meneliti gitu. Tapi nambah-nambahin sampah Angie. Nah, itu makanya harus dipertanyakan juga kan. Iya. Tujuannya Apalagi apa? harus dicetak kan. Dicetak-cetak Ya kok nggak banyak. bisa sih pakai apa sih namanya itu? Bayangkan kamu jadi pohon. Online aja bisa gak sih? Jadi pohon yang menghasilkan kertas itu, kayak anjir jadi skripsi jelek aing gitu. Kenapa harus hard copy ya skripsi itu? Aku bingung. Nah itu entah kenapa dosen-dosen itu pengen pegang gitu, terus rasanya pengen bisa. Karena juga dijadiin ini kan flexing kan yang skripsinya segini tuh kadang itu. Kenapa tidak menggunakan Google Docs gitu pertanyaanku? Betul. Iya kan, lebih gampang Google Docs loh. Jadi Nanti kapan, kayak Ji, misal, skripsi tadi di punya? bagian tadi di bagian ini nih yang harus direvisi nih halaman sekian daripada di nggak gitu kan tinggal Ini nih Pencet halamannya. harus direvisi bagian ini termasuk sejarah yang harus direvisi gitu. Wah, proyek resmi tuh ya. Tapi kamu tuh memang ini ya, Wi ya, punya track record yang cukup vokal lah ya, membahas isu-isu sosial, isu-isu politik di Indonesia dengan caramu gitu. Ada salah satu yang lucu tuh kemarin kamu pas bahas UU TNI apa ya? RUU TNI. Jadi aku mengaitkan RUU TNI itu dengan komando teritorial waktu itu. Itu kan gagasannya di bukunya John Rusa yang baru kan, yang apa, riwayat terkubur ya. Kurit history. Tapi bagus caramu menyampaikan itu tuh, jadi terasa kayak familiar banget karena nggak semua orang mau baca buku kan. Lucu. Good job. Lanjut. Karena konten RUU TNI saya digerebek tentara. Serius men? Serius. Di kosan disamper. Enggak digerebek. Jadi waktu itu aku lagi mau nge-gym gitu kan. Masuk gym gitu. Lagi pemanasan. Tiba-tiba ada orang keker gitu, badannya gede kayak gorila gitu, dateng gitu. Ngeliatin video. Mas ini yang ini ya gitu. Aku kira dia mau minta foto. Wah, aku sudah terkenal di kabupaten nih gitu. Oh, itu kejadiannya pas di rumah. Di kabupaten. Terus wah, ini mau foto, bentar mau pemanasan dulu. Terus dia bilang, "Bisa ngobrol nggak? Saya tentara." Langsung saya itu angkat beban tapi pikiran yang berat gitu. Aduh ya Gak keangkat tuh ya pikiran. bagaimana nih escape plan-nya gimana gitu. dikirim ke barak nggak ya? Aduh, ini bukan di Jawa Barat ya soalnya. Nah, jadi setelah Jawa itu Tengah dia. terus ya udah kami ngobrol lah. Kicep saya, Pak. Diomelin. Nggak diomel, dia diskusi aja sih. Jadi sebenarnya kamu itu katakanlah aku bikin apa mengkritik tentara tuh yang terjun ke jadi petani gitu. Dia bilang kami itu jadi petani bukan karena kemauan kami, karena memang masyarakat membutuhkan kami gitu segala macam. Sebenarnya memang kasihan ya, merekanya tidak, bukan kemauannya, bukan kemauan kita juga mereka ada di situ. Kayak jadi kemauan siapa ini? Waduh. Nah, tapi sebenarnya aku ngobrol sama dia menjadi ada sudut pandang yang lain gitu. Aku kan dulu ya udah kiri berarti semua tentara salah gitu. Setelah ngobrol sama dia, oh ternyata aku bisa melihat
sudut pandang dari prajurit-prajurit gitu. Betul. Nah, apalagi ketika dia bercerita. Waktu itu saya jam 1 malam dibangunin, masuk truk, masuk pesawat, bangun-bangun sudah sampai Aceh, kawan saya 11 sudah meninggal. Nah, ketika cerita gitu dia, anjir, saya jadi prajurit gini ya. Iya. Sementara ini aku nonjok-nonjok aja nih, Iya. tanpa melihat sudut pandang yang itu gitu. Itu kesadaran yang penting ya. Jadi bapak-bapak prajurit berpangkat rendah, kalau ada orang ngomongin RUU TNI dan lain sebagainya, itu bukan karena kebencian terhadap Anda. Kita ini sama-sama susah, Pak. Kami mengerti kesusahan Anda sebagai tentara James Bond itu, jaga mes sama kebon itu kami ngerti itu, Pak. Jadi bukan Anda sasarannya. Jadi tidak perlu tersinggung. Nah, itu. Mereka juga bingung gak sih Kak? Katanya bukan berarti niat saya jahat, tapi gimana? Saya kan kalau atasan bilang seperti ini harus saya lakukan gitu. Komando. Kalau tidak begitu nanti saya dipukuli sampai jadi abon. Kan nggak bisa begitu ya? Memang kultur kurang sehat itu. Harusnya kalau ada atasan yang ngasih tahu sesuatu dan menurut kita tidak make sense, kita bantah aja, Pak. Bantah, Pak. Nggak bisa itu, nggak bisa itu. Udah jendoro gitu. Tapi aku jadi penasaran orang itu kira-kira di gym itu ngelihat ini yang pernah lewat di timeline nggak sih? Atau emang lihat di jalan ini pernah lihat di timeline kita ikutin? Wait, itu gymnya gym modern atau gym Majapahit? Gym Majapahit. Oh, Gym Majapahit. oke. Ada tuh. Sampai sekarang saya tidak berani ke gym itu lagi. Biasanya suasananya friendly banget ya gym Berani Majapahit ya. banget. Cuma mungkin ini ketakutan di kepalaku aja sih. Ketika ketemu lagi sama bapak itu mungkin sudah bro banget nih. Iya. Gitu. Menarik ya. Kaget saya. Itu yang dikonfront langsung. Kalau yang di teror atau misalnya di cancel atau apa tuh ada pengalaman juga nggak? Sebenarnya ini ya lebih ke DM gitu. Ancaman. Ancaman. Cuma waktu itu aku bahas-bahas tentang PKI gitu. Terus ada yang DM gini. Kamu ini apain bahas-bahas PKI? Nanti kamu anak cucu PKI pasti bangkit lagi gitu segala macam lah. Nah, orang-orangnya udah lu bantai gitu. Gimana bangkitnya? Udah bangkitnya gitu. Jadi genrenya jadi horor ya ini ya, bangkit dari kubur. Nah, cuma aku tuh masih anak muda ya, masih adrenalinnya masih tinggi. Si berapi-api. Aku masih kalau ada rame-rame itu malah seneng gitu, seneng cari musuh. Cuma yang aku khawatirkan itu bahwa ternyata kita itu hidup tidak hidup sendiri. Betul. Ada orang lain juga, terutama keluarga, orang tua, ya. ibu gitu. Ibu saya PNS. Terus dia marahin gini. Kamu nih bahas-bahas PKI, dibahas itu di kantor kabupaten. Kamu nggak tahu ibu itu PNS gitu. Anjing sedih juga ya. Sedih ya. Terus aku ngerasa oh iya juga ya. Tapi terus aku debat gitu kan. Tapi kan kebenaran harus diungkap gitu kan. Sebagaimana yang berapi-api ustadz gitu kan. Cuma ternyata ya menyakiti perasaan ibu itu gak enak gitu di hati gitu. Makanya sekarang saya konten-konten yang nyantai-nyantai aja. Itu soalnya nggak cuma menyakiti perasaan ya, bisa dipecat ya. Iya Ya, gitu. membahayakan juga. Tapi itu penting ya. Memang kayak fase-fase yang harus dilewatin nggak sih? Biar sadar gitu kayak kompleksitas hidup tuh. Ferry Irwani kan juga gitu kan. Udah nggak PNS sih. Kupingnya gatel tuh sekarang. Panas nih. Iya. Menarik Kemarin ya. aku lihat di blognya ada yang lucu juga nih. Ini kayak kritik sosial tentang kenapa orang-orang di sini tuh kalau nikah biayanya mahal, tapi ujung-ujungnya kayak nggak punya rumah, nggak punya apa, nggak punya. Pokoknya hal-hal yang seharusnya jadi kebutuhan primer ya, sanang pangan papan tuh nggak terpenuhi karena dia lebih mentingin pesta seharinya gitu. Ya, Ada udah di geser blogmu nggak sekarang. sih itu satu itu Udah lucu geser Ji. banget. Sandang pangan pang-pangan. Skena. Oh, baca blog juga ya? Baca Wah, dia. Wah, gimana kan riset. kalau ngundang narsum nggak dibaca bingung dong. Nah, jadi ngomongin blog ini saya setiap hari nulis jurnal ya. Ya seperti kataku tadi Grateful Journal. 2024 saya full 1 Januari sampai 31 Desember itu saya full nggak kok. 365 tulisan. Aku tuh kemarin waktu aku lihat blognya, biasanya yang aku notice dari blog itu ya, aku tuh pengen nge-scroll sampai bawah untuk ngeliat perubahan pemikiran. Sometimes kan ada yang kayak gitu tuh, perubahan pemikiran. Bukan cuman perubahan gimana mereka nulisnya itu bahasanya berubah, something like that lainnya. Tapi biasanya ada pendapat-pendapat yang memang berubah over the years gitu. Tapi aku nge-scroll nggak kelar-kelar nih 2024 aku mikirin Saking gitu. banyaknya dia nulis gitu ya. Nggak sebanyak itu sih. Banyak. Banyak Itu ya. banyak Tiap ya. hari mau banyak Wi. Iya. Nah, terus kalau misal teman-teman yang mau baca blog itu namanya alwijo.wordpress.com. Ya. Sengaja aku nggak pakai .com, nggak pakai .co, nggak pakai .id untuk membuktikan bahwa lu tuh dengan gratisan tuh juga bisa bikin blog asal punya kemauan gitu.
Dan ada satu lagi yang tidak kalah penting. Kalau kita pakai domain kayak WordPress, Blogspot, itu sebanyak apapun yang baca dia nggak akan down. Karena kuat ininya domainnya. Tapi kalau .com kita kan sewa domain yang baca 30.000 juga udah nyungsep tuh. Oh, pantas ya ini apa aplikasi pajak itu tempat down gitu gara-gara itu ya. Iya. Mungkin bisa diganti ya jadi WordPress ya. Gitu. Atau Blogspot. Blogspot tuh Jadi punya kepikiran Google man. Kuat, aplikasi-aplikasi siak kan juga gitu, orang mau ke RS-an ngedown. Nah, gitu. Ganti pakai Blogspot. Ganti. Lebih tangguh dia. Ya kali institusi resmi pakai domain murah gitu ya. Gampang down. Oke, itu nulis ya, Wi ya. Aku tuh ngelihat juga kayak kemarin kamu bikin konten yang seru banget, mudik tapi nebeng. Ada videonya dan ada tulisannya juga. Tapi tentu namanya kita bikin konten atau kita nulis kan nggak semua hal menarik tuh bisa kita sampaikan. Ada nggak hal seru yang kamu temui atau pelajaran apa yang kamu dapat dalam proses penebengan sampai rumah itu? Mungkin kalau misal kalian lihat konten-kontenku kan terkesan random gitu kan. Ini kok bahas buku, kok tiba-tiba nebeng gitu. Tapi itu ada satu tarikan nafas benang merah, yaitu menentang status quo. Anjay. Status quo-nya apa nih? Naik bus, naik kereta, naik travel. Wah, nggak mau aku. Aku mau nebeng. Nah, itu juga terinspirasi dari buku Into the Wild sama ini Che Guevara. Oh, Motorcycle Diaries. Motorcycle Diaries gitu. Wah, aku ingin recreate ini gitu di Indonesia. Apakah bisa? Ternyata mungkin mudik nebeng. Buktinya saya masih hidup gitu. Dan ketika nebeng itu aku mengepus diriku sendiri. Aku tuh introvert, pendiam gitu. Kalau misal di luar kamera gitu aku diem banget. Tapi ketika ada di jalanan aku dipush. Oh, kamu harus ngomong, Pak boleh nggak nebeng gitu. Dan ketika itu ternyata banyak yang mau. Dan terutama fun fact, 90% yang mau adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Itu dia. Begitulah dunia. Tapi ini terjadi di 2025 ya. Soalnya kalau terjadi di 1900-an awal, serial killers. Banyak sekali orang mau hitchhike kan misalnya, Bang boleh nebeng nggak mau ke kota sebelah gitu. Tiba-tiba nggak punya kepala tuh. Tapi kalau di Indonesia kayak hampir nggak mungkin ya begitu ya. Aman sih. Nah terus sama aku udah 2 kali mudik nebeng ini ya. Hanya mudiknya dari mana ke mana nih? Dari Jakarta ke Temanggung. Itu 480 kilo lah. Nah itu dari 2 kali pengalaman itu hanya 1 mobil pribadi yang ngangkut. Sisanya truk atau pick up atau motor. Ya, dan yang paling menarik, aku pernah dapet tebengan. Ini kayak apa ya? Nge-cheat gitu. Tebengan dari Karawang kalau nggak salah itu sampai Pekalongan. Naik motor. Nggak pakai helm. Respect. Dan dia mau nebengin. Nah itu sampai Pekalongan itu tengah malam gitu. Aku bisa nebeng sama dia karena satu arah itu di satu lokasi. Ini sampai di Temanggung gitu. Cuma aku udah di Pekalongan aja gitu. Aku niatnya itu tidur di pos polisi, posko-posko gitu kan. Cuma capek ada pesan hotel. Terus tidur di hotel deh. Ada tips and triknya tau kalau capek tidurnya di masjid. Ya iya. Cuma kan punggungnya kan ini sakit. Karena dia duduk jauh sekali di motor itu. Pantatnya udah kayak ini kapalan gitu. Kehujanan juga ya? Kehujanan juga, nggak pakai helm. Terus kalau misal ada semak belukar gitu harus sembunyi-sembunyi. Ini ada yang nongol nggak tiba-tiba, wah 50.000 gitu. Enggak. Wah 100.000. Ya, itu kuis ya teman-teman, maksudnya kuis. Gitu. Padahal aku malah mikir apa hantu anjir? Bukan kayaknya bukan deh. Sejenis lah, sejenis. Oh iya, soalnya kan datang tidak diundang. Iya. Pulang bawa uang. Tapi pas baca ceritamu itu di blog dan lihat kontennya, aku tuh keinget beberapa tahun lalu aku pernah baca buku yang serupa. Judulnya tuh Pulang ke Rinjani. Nah, penulisnya Reza Nufa. Jadi dia itu jalan kaki malah. Jalan kaki dari Ciputat ke Rinjani. Dan tentu banyak nebeng-nebengnya. Dan sepanjang cerita di buku itu tuh banyak banget cerita yang menarik soal interaksi antar manusia. Apa ya? Hubungan yang tulus antar manusia gitu. Saling ngebantu di jalan segala macam. Kamu ngerasain momen-momen kayak gitu gak, Wi? Ngerasa banget sih. Terutama ketika bisa bercerita dengan supir truk gitu. Ketika ngobrol sama supir truk tuh mereka tuh curhat pengalaman-pengalamannya dia gitu. Terus aku bilang kan, apa sih kesusahannya jadi supir truk? Mereka itu gini, bayangin dari Brebes ke Jakarta bolak-balik lewat Pantura. Terus aku tanya, nggak lewat tol Pak? Nggak mahal gitu. Bayangin sampai
tol gitu mereka masih memikirkan gitu. Jadi lewat jalan yang bergelombang-gelombang itu lewat Pantura. Terus apalagi Pak selain itu Pak? Berarti kan kayak makan gitu kan benar-benar dipikirin dia ini. iya. Terus ketika sampai di katakanlah pelabuhan atau di Jakarta gitu dipalak sama Pungli, oknum iya. oknum berseragam tentunya ya. betul. Dipalak itu berapa Pak? Dipalak itu biasanya ya kalau yang baik mah 30.000. Maksudnya bagi kita kan 30.000 kan ya udah gitu kan, bisa buat apa cuma ngopi sekali gitu. Cuma bagi mereka itu kayak everything yang mereka punya Itu gitu. bisa makan 2 kali sehari kan? Nah, itu. Nah, Spektrumnya menarik ya. Malak tapi cuma 30.000 tuh baik. Kalau dia nggak malak, malaikat tuh ya. malaikat tuh. Nah, Bare minimum padahal Iya, nggak iya. mahal. 30.000. Nah ketika mereka itu curhat-curhat seperti itu ya jadi tersentuh. Terus aku bilang, Pak kenapa sih mau nebengin gitu? Kan aku bisa saja merampok, kan aku bisa saja orang jahat. Wah saya mah ini orangnya sawang sinawang aja, mas saya itu orang yang anak pang itu ya naik ya bebas aja. Ternyata orang itu tulus banget ya gitu. Jadi aku mikir aduh kok bisa orang seperti itu, sementara kita itu selalu ngejudge, wah ini orang jahat nih, ini pang nih tatuan pasti jahat nih. Ya, Jahat banget. gitu. Nah gitu sih interaksinya tuh yang bener-bener Pengalaman itu tuh menambah rasa percayamu kepada humanity gak sih? betul. Kepada kemanusiaan. Tapi aku tuh pernah baca juga kalau kata orang-orang, cobaan orang tuh kalau udah punya duit. Kalau nggak punya duit, otomatikally jauh lebih baik daripada kalau nggak punya duit. Sorry. Jadi Gimana, Ji? selagi dia masih melarat gitu, masih membantu karena ada pikiran nanti suatu saat aku yang dibantu gitu-gitu loh. Tapi kalau sudah kaya raya, pinjam dulu 100 gak mau. Tidak terbukti itu Anji. Bisa Ferry kayak Irwandi gitu. itu udah kaya kecuali raya. itu kan YME astagfirullahaladzim ya Allah, parah. Tergantung orangnya berarti ya, tergantung orangnya. Nah, doesn't matter itu. Aku ada cerita juga nih tentang apa keuangan juga nih. Jadi waktu itu aku pernah ada yang jual nih Bang, Anarko. Anarko jual buku. Oke. Jadi nge-DM aku, "Bang, ini ada koleksi perpustakaan. Gua mau jual semuanya." Gitu. Terus aku lihat kan koleksinya, wah anjir nih koleksi Mao Zedong, Marx, Che Guevara, Bakunin gitu. Wah ini anarko banget nih, buku-buku bagus ini. Aku samperin lah ke Tambun gitu. Gue samperin orang, wah ini Bang ini buku-buku bagus kenapa dijual gitu. Aduh lapar Bang gitu. Terus aku mikir, wah 2 kata lucu nih, anarko lapar. Kan anarko kan biasanya langsung gak peduli sama kelaparan, anti kemapanan gitu. Wah ternyata ketika sudah paham akan konsep uang itu emang sedesperate itu, bahkan sampai menjual buku-buku kecintaannya. Dan dia itu pesan, Bang Alwi ini buku please mau dibaca mau dipinjemin gak apa-apa, tapi asal satu jangan dijual. Dan sampai sekarang gak pernah aku jual buku itu. Karena kamu belum kelaparan seperti dia. Sepertinya. Tapi ini ya memang anarko tuh banyak jenisnya sih. Iya, Tapi banyak kalau macam-macam. dijual juga lucu sih. Anarko lapar atau lagi influencer lapar itu juga. Emang ada influencer lapar? Ada. Ada ya? Ada. Kamu ini nggak sih, Wi? Setelah semua yang kamu alami tadi lah ya, ditanya oknum di gym, terus ditegur ibu segala macam, masih ada pikiran kayak aku tetap pengen lagi bikin konten kayak kemarin-kemarin yang kritis, jadi harus nyari cara yang baru, atau sekalian aja kamu lupain aja lah gitu. Ini adrenalin itu harus dipuaskan ya menurutku. Cuma salurannya itu, kalau dulu aku salurannya dengan membahas PKI gitu. Karena itu satu tarikan napas dengan menentang status quo, atau kalau menurut puisinya Robert Frost gitu, to take the road less travel gitu kan. Nah itu filosofi dalam hidupku. Dulu disalurkannya lewat bahas-bahas buku yang dilarang dipelajari di sekolah. Nah cuma sekarang ketika udah dapat masukan dari ibu, aku udah mulai mikir gimana ya cara menyalurkannya gitu. Dan ternyata yang win-win solution, aku menyalurkannya dengan mengikuti jejak langkah Che Guevara dan juga Alberto Granado dengan berpetualang, Jalan-jalan. dan nebeng. Jadi semangatnya masih sama, tapi manifestasinya dalam bentuk yang berbeda ya. Itu dia. Bisa ikut follow the street. Bisa. Berpetualang. Bisa bertualang. Menarik ya. Tapi pada fase kamu lagi semangat-semangatnya bikin bahas buku kiri, bahas peristiwa sejarah yang coba dikubur segala macam, kamu nggak ada
pikiran takut dicap PKI kah atau apa gitu? Loh, keren. Oke. Masih muda. Aku PKI, aku keren. Gitu, mikirnya gitu. Itu dia thumbnailnya guys. Tapi ada ini nggak kayak ngelihat diri sendiri kayak sekian tahun lalu terus kayak mikir cringe gitu. Apa Kalau enggak? dulu kalau misal konten-konten awal, wah cringe-nya minta ampun dan itu tidak bisa dihindarkan. Apa sih konten pertama yang mau bikin? Oh, ini Aku PKI aku keren. Enggak, beda-beda. Itu udah di tengah-tengah tuh. Anjay. tapi ini masih satu nafas dengan melawan status quo. Jadi aku bikin konten dulu nugas di Jeko tapi tidak beli donat. Oke. Tapi beli kopi kan gratis donat. Enggak. Enggak. Nah, terus aku bikin konten itu ternyata itu cukup rame dan ketika aku Dihujat gitu. enggak ya tahu nih wah keren nice tips gitu Oh, kan. oke. Terus keesokan harinya aku nugas situ. Penjaganya datang. Mas, di sini wajib pesen. Wah, nonton video nih orangnya. Nah gitu terus ya banyak lah kayak eksplorasi, aku review film, bahkan melakukan hal bodoh seperti makan nasi padang di bioskop. Nah, Oh iya. nah itu Alwi before Alwi. Oke. Fuck the rules. Iya, jadi ide awalnya tuh memang itu ya, nolak Menentang status quo. nolak aturan. Tapi yang awal-awal liar banget. Liar banget. Cuma itu tidak sengaja ada di alam bawah sadar. Begitu ketika sudah terkumpul nih, oh ternyata dulu gue filosofinya menentang status quo ya Iya. gitu. Oh, baru dicari nih Baru kemudian. cari. Gitu. Tapi sebentar aku nanya, kalau makan nasi padang di bioskop tuh tangannya dilap di bangku apa di mana? Ya, ini sekte kurang ajar kayaknya yang makan nasi padangnya pakai sendok nih. Enggak. Enggak. Jelaskan. Enggak. Jadi waktu itu ya ada konten di Amerika itu masak di bioskop. Jadi kayak dia masak taco. Tako. Masak taco gitu kan. Terus gue bilang, wah keren juga nih. Kayak melawan banget nih. Terus gue bilang apa ya makanan yang kayak Indonesia banget gitu. Kayak soto terlalu ini, kebab terlalu ini, nasi padang. Terus gue makan nasi padang itu cuma gimmick doang. Jadi gak sepanjang film nonton waktu buat footage doang. Begitu ini diupload, wah goblok. Terus aku gini, inilah yang aku cari itu. Oke. Memang aku seneng gitu. Sampai suatu ketika akun XX1 hubungin saya. Mas Alwi bisa ketemuan? Waduh. Ketemuan, kita duduk seperti ini. Ketemuan waktu itu di Bandung, saya udah bergetar gitu. Anjir mau diapain? Ketika duduk di suatu meja bundar seperti ini, bener persis satu meja bundar. Dikeluarin nasi padang. Diajak nonton. Di salah satu kantor XX1, meja bundar seperti ini. Lawyer. Shit. Mampus nggak lo? Deg-degan gini, menangis. Terus apa yang mereka omongin? Intinya mah melakukan poin-poin pelanggaran gitu. Terus dia bilang, saya tahu rumah kamu, saya bisa penjarakan kamu karena kamu melanggar ini. Terus saya gitu. Tapi itu kayaknya yang jadi masalah bukan karena makan nasi padang di dalam bioskop, tapi karena dikontenin. Karena ya. dikontenin. Soalnya karena itu bisa ngasih influence ya. Menginfluence gitu. Nah terus setelah itu aku deg-degan kan ada mendengar kata penjara gitu kan. Ya bisa keren sih, cuma ketika ditanya masuk penjara gitu, kamu kenapa aku maling ayam, kamu kenapa aku membunuh, kamu kenapa makan nasi padang di bioskop gitu. Keren. Keren. Masuk Keren. penjara tuh keren sampai momen kamu harus mengut sabun jatuh. Nah gitu, semenjak saat itu ya aku mulai waktu itu kayak depresi ya, bukan depresi sih, aduh kenapa aku hidup, padahal aku waktu itu sudah mempelajari Stoik, Buddhism, Zen, the power of no, nggak ada gunanya. Stoik nggak ada gunanya dengan kehidupannya. Di hadapan lawyer tidak berguna. Tidak berguna itu, aduh hancur semua tuh teori-teori Seneca itu nggak masuk Seneca. Kamu tidak mengalami lawyer Seneca. Karena Seneca tidak pernah makan nasi padang di bioskop. Marcus Aurelius juga tidak pernah. Nggak ada tuh. Gak ada yang pernah. Gak ada yang pernah mempermasalahkan orang ciuman di bioskop ya. Emang makan nasi padang jadi masalah. Tapi gimana akhirnya kamu bisa keluar dari kondisi kacau itu? Nah, terus aku lihat waktu aja yang menyembuhkan. Gak disuruh bikin klarifikasi gitu. Waktu itu aku lucu banget. Aku bikin klarifikasi tapi mocking clarification gitu. Jadi waktu itu nonton Rusuh. aku minta maaf. Dikasih cobaan malah dicobain. Betul. Minta maaf buat XX1 karena aku telah melakukan makan nasi padang di bioskop. Terus aku di pen gitu kameranya. Aku syutingnya di rumah makan Padang. Bu, rendang 1 gitu. Closingnya gitu. Punchline-nya di situ.
Kirain di restoran Padang beli tiket film. Nah waktu itu aku sembuhnya ya, maksudnya sadarnya itu ternyata di setiap kegelapan itu pasti ada secercah cahaya. Silver lining. Kalau kata siapa ya, Rumi ya, cahaya itu masuknya lewat luka gitu. Wih, Anjir. Bakteri Sejak- juga, sejak- lebih ke bakteri sebenarnya sih. Nah terus aku mikir, ternyata di setiap kejadian itu pasti ada pelajaran. Nah ternyata kalau misal aku nggak kesandungnya itu masih followersnya agak sedikit, aku nggak mungkin bahas buku, aku nggak mungkin bahas petualangan seperti ini gitu. Oke. Nah, terus aku pasti ada sisi cerah lah dari kegelapan itu. Oke, jadi setelah blunder tuh malah kamu kepikiran buat shifting. Shifting, ya cari yang aman-aman aja lah. Terus, Itu pengalaman universal gue kira. Iya kan, Ji? Enggak sih, aku tetap blunder lagi, enggak dong. Lagi. Tapi kok bisa ya? Aku tapi belum pernah sampai involve lawyer sih. Aku di posisi itu ngompol kayaknya. Ngeri sih, Iya. ngeri. Serius tuh soalnya. Soalnya kan kita kebayang kalau harus berhadapan di pengadilan uang lagi sih. itu pengalaman the best dan aku sudah berdamai dengan itu dan ya ngomongin aja dulu kalau ada yang ngomongin itu saya marah Pak. Oh, karena Marah. masih masih kesel gitu. Sekarang nasi padang Yusuf. udah lucu sekarang. 3 kata lucu tuh ya, nasi padang bioskop. Udah lucu. Karena kamu berhasil tumbuh dari situ. Itu adalah bukti bahwa ternyata people change ya gitu. Ya. Dulu ada yang oposisi, sekarang masuk pemerintah kan ya people Tuh. change. Dan itu bukti juga bahwa masyarakat Indonesia itu pemaaf, teman-teman. Jangan takut buat blunder. Kenapa saya malah Itu didukung? tahun berapa kejadiannya? Awal-awal konten 2023 sekitar. Cepet ya. Shifting terus dapat niche baru, tumbuh. Waktu itu followersmu berapa? 20 ribuan Puluhan masih ribu ya. ini. Kepikiran buat tadi kan udah pernah nanyain anak-anak sekolah, nanyain mahasiswa, pernah ke pasar nggak nanyain orang-orang jualan? Waduh, belum itu menarik itu. Ide bagus deh. Tapi nggak tahu nanya apa ya? Pasar ikan gitu kan? Iya, pasar ikan, pasar sayur. Menarik. Ditanyain mungkin kuis-kuis itu juga Iya, yang lucu kuis. emak-emak gitu. Iya. Menarik. Taunya ketemu yang pinter-pinter gitu, seru ya. Seru kan? Seru. Tapi sebenarnya lebih seru nggak sih, Wi? Kayak misalnya dengan caramu main sekarang gitu ya, kayak kritiknya tuh diselipin secara subtil gitu di tempat-tempat yang Itu yang menurutku pengen aku angkat gitu. Aku kan juga suka sejarah kan dan mungkin ketika aku berpetualang nanti katakanlah ke NTT gitu, aku akan mengunjungi museum-museum yang kadang-kadang terbengkalai. Itu ngeri banget kalau lihat museum sekarang. Kamu pernah baca bukunya Felix Nesi nggak? Orang-orang itu. Orang-orang Tengah Timur baru punya doang. Nah, Itu gimana? cocok kamu baca sebelum kamu berangkat ke NTT biar dapat. Ringkasannya? Ringkasannya sih sebenarnya tentang orang-orang di Pulau Timur itu di masa penjajahan Indonesia di Timor Leste. Nah kan dampaknya nggak hanya di Timor Leste, tapi satu Pulau Timur itu terdampak lah. Ada orang-orang yang ditabrak kendaraan berat. Siapa yang nabrak? Truk itulah, Oh, truk itu. tentara ya. Hey, Enggak, cerita dalam novelnya. oh, ceritanya. Iya, dan itu kejadian yang lumayan lazim di situ diceritain. Biasanya kabur, wah ngebut, nabrak orang. Bagus sih, bagus. Itu novel salah satu yang menarik banget belakangan ini. nanti kayak NTT nebeng lagi, Bay. Nebeng lagi. Rencananya Agustus, September, Oktober. Nah, mau nebeng sampai ke NTT, entah sampai atau enggak, ya udah improvisasi aja. Seperti ketika Che Guevara menjelajahi Latin Amerika gitu kan, Betul. metodenya improvisasi lah. Iya. Nah, ketika di sana ketemu koloni lepra, yang penambang ketidakadilan, dan dia menjadi Che yang kita kenal sekarang. Nah, mungkin ketika aku sudah selesai, aku menjadi pemimpin revolusioner gitu kan. Tapi kamu tuh memang punya ini ya, Wi. Masih ada imajinasi yang romantik soal petualangan, soal revolusi gitu ya. Masih ada. Cinta-cintaan juga masih masih berpikir-pikir yang terlalu film banget kalau orang-orang ini. Jatuh cinta seperti di film. Aku Kayak- pengen gitu. Masih kayak inilah slogannya tuh buku pesta Cina ya. Hey, Cina, wah. Cinta. Umurmu berapa sih, Wi? Tebak. 24, 25? 23. 25. 25. Nah ini aku pengen itu usia 25 itu aku pengen melakukan sesuatu yang gila gitu. Ketika seperempat abad gitu, apa ya gitu. Aku tidak mau merayakannya dengan makan sushi teh gitu. Itu terlalu kapitalistik gitu. Terus aku merayakannya dengan jalan kaki 25 jam.
25 jam. 25 Step jalan seharian. kaki. Non-stop 25 jam. Ya, Maksudnya step seharian tuh bukan step sehari berapa, tapi sehari step gitu. Jalan 25 25 jam. jam 25 jalan jam. kaki. Jalan kaki. Bengkak nggak lututmu? Bengkak apa blister gitu. Cuma ada tidur 30 menit, berhenti buat makan segala macam. Tapi ternyata mungkin kok Itu self harm gak sih? enggak lah. Itu apa ya? Iya juga sih ya. Pertanyaannya Enggak, itu enggak self harm, cuma tolol aja. Tapi berhasil ya. Berhasil. Tanpa persiapan tuh. Persiapan, aku kan emang udah fisiknya udah oke kan, udah maraton juga. Oh, Jadi lari udah biasa. udah ada basicnya lah. Jadi tidak tolol-tolol banget lah. Oke. At least kamu ngebayangin ya badanmu kuat lah gitu. Tujuannya? Aku keliling dari Jakpus, dari kosan terus ke Ragunan, terus balik lagi Jakarta Pusat karena jam 12 itu sebenarnya aku harus ke Depok, ke arah Depok, ke arah Bogor gitu. Cuma aku mikir kalau jam 12 lanjut ke sana bisa kena bacok kepala saya gitu. Terus aku balik lagi ke kota ketika jam 12 itu masih rame, lampu-lampu gitu, dan aku menyelesaikannya di sana. Kita belum pernah ya mengalami hal seperti itu. Kamu tertarik nggak, Ji? Enggak, maksudnya kita kan pulang ke arah Depok biasanya tengah malam gak kadang dari sini. Belum pernah dibacok. Enggak, tapi aku beberapa kali ketemu orang tawuran di Lenteng Agung. Ikut. Tawuran Apa antar kampung. mengamati? Naik motor aku, Ji. Jadi dari jauh tuh aku udah lihat orang rame gitu nyeret-nyeret parang gitu di aspal. Ya aku berhenti dong dari jauh. Seru nih. Berhenti pasang standar merokok kan. Citizen journalism. Iya, Konten ini aku tuh suka vibe-nya Clash Wong Cilik tuh. Observasi apa sih? ya. Itu kalau apa ya? Sabung warga ya? Iya. Itu jenis konten kesukaanku tuh. Ada orang digebukin temennya karena ngambil baksonya gitu-gitu men. Seru. Aku waktu itu sih teman kampusku tuh sering kalau kuliah tuh ada yang telat, kalau nggak itu nggak datang sama sekali. Dia tinggal di daerah Johar dekat Manggarai itu. Katanya sering banget ada orang tawuran kan. Kadang ini apa sih live update kirimin ke aku ada orang lempar-lemparan. Aku nggak tahu kenapa. Iya, mungkin terasa seru karena di ekosistem itu tuh semua terasa genuine ya. Amuk itu genuine gitu. Orang yang kehidupannya steril tuh kan membosankan ya. Kayak Kapan lagi lihat action movie tapi depan muka? nah itu genuine dan persoalannya mungkin sesederhana kayak ada yang motoran lewat kampungnya nggak negor gitu. Terus bacok-bacokan. Ini hidup tuh itu Ji, hidup. Kalau di luar negeri tuh ini di BH di Amerika Selatan ya, ngelihat orang terlalu lama diributin, ngelihat doang kak. Katanya kenapa ngeliatin kayak gitu? Itu kayak gitu. You Itu look at me funny. di mana? Amerika Selatan, Amerika Latin gitu-gitu. Ya di mana Venezuela gitu-gitu. Yang kultur-kulturnya masih ada Latin-Latinnya lah. Aku tuh kan pernah di Meksiko Ji. Cuman 3 bulan. Meksiko beneran apa Madura ini? Beneran Meksiko beneran. Meksiko. Iya. Oh. Ini tatoku dibikin di Meksiko nih. Nah, Kelas. hal pertama yang kulihat di hari pertama aku di sana itu waiter berantem, cowok badannya gede banget. Tapi berantemnya bukan pakai kepalan, palanya pukul pakai batu bata, duar gitu. Terus aku langsung my people. Langsung ada sense of belonging ya. Iya, sense of belonging langsung stongs. Kamu ada gak sih kayak gitu? Kayak ke considering kamu pernah ke banyak tempat nebeng lah segala macam. Pernah nggak kedatang ke suatu tempat terus kamu kayak ngerasa oke, I belong here gitu? Aku selama di jalanan I belong here. Jadi aku di seluruh jalanan gitu. Ketika aku bisa hidup berpindah-pindah, nomaden gitu, tidur mungkin di rumah warga. Berarti cocok jadi homeless. Cocok. Aku pengen jadi homeless. Kesimpulannya bukan itu sebenarnya Ji ya. Nah, memang itu homeless itu kan tidak punya rumah. Jadi emang pengennya menjadi homeless. Jadi hidup habis di jalan gitu, pindah-pindah gitu. Dari satu. Agak lain ya tapi ya. Baru kali ini aku lihat orang pengen jadi homeless. Kenapa? Apa yang bikin kamu ngerasa ketidakpastian itu tuh menarik? Menentang status quo lah. Itu apa itu PNS asiknya apa? Masih sama ya berarti. Masih ada jiwa-jiwa. Itu sekarang ya, saya tahun 25 tahun. Nah, nggak tahu kalau nanti sudah punya istri ya. Tuh. Padahal Tapi kamu biasanya menikmati orang- itu ya, unpredictability gitu-gitu. Suka banget. Biasanya orang umur 25 itu apa sih prefrontal cortexnya? Baru jadi. Berkembang, baru jadi gitu. Jadi lebih santai, lebih ayem. Beda-beda Umur 25 ingin jadi homeless. Seru. Menarik. Menarik ya. Biasanya ketika kamu keluar dari rumah untuk konten atau apa gitu, kamu mengharapkan sesuatu terjadi tuh sesuatu yang kayak apa? Apakah misalnya Dibegal? Nggak. ya kayak gitu-gitu memang nunggu ada kejadian luar biasa gitu atau ya udahlah apapun yang terjadi lah gitu. Kak dia belajar menulis kan. Nah,
core dari menulis adalah perubahan kan, perubahan karakter. Jadi waktu di cerita tokoh A di awal cerita sama tokoh A di akhir cerita itu berbeda. Nah, itu yang aku cari. Karakter development. Karakter development bukan untuk orang lain tapi untuk diriku sendiri. Oke. Berarti bukan dopamine seeking dong ya? Bukan. Jadi aku ingin berkeliling katakanlah nebeng gitu atau mungkin muncak ya. Muncak itu bukan untuk menaklukkan gunung, bukan untuk mengeksplor indahnya alam, tapi lebih ke mengeksplor diri sendiri. Jadi ketika aku muncak itu, aku muncak sama cewek. Mungkin orang bilang ada muncak sama cewek itu lama. Jadi aku tidak yang aku dapatkan dari muncak itu tidak pemandangan indah, tapi aku bisa belajar untuk menurunkan egoku sendiri untuk bagaimana meng-carry satu orang cewek ini. Bagaimana aku tidak buru-buru meninggalkan dia gitu. Bagaimana menggunakan baby step gitu, mengangkat dia, menarik dia gitu. Jadi aku bisa belajar menurunkan ego. Jadi ketika di jalanan itu bukan katakanlah keliling dunia, itu bukan esensi bukan untuk mengelilingi dunia tapi lebih ke mengelilingi diri sendiri dan pada akhirnya menemukan diri sendiri gitu. Motivasinya pengen belajar aja gitu ya. Menarik. Kamu pernah naik gunung, Ji? Kepikiran aja enggak? Kayak lebih ke tahu batas sih kak aku. Aku udah jalan 10 meter udah jatuh. Tapi sama sih, aku juga nggak pernah naik Migrain gunung. langsung. Prabowo punya sepatu naik gunung. Sumpah. Sumpah. Kok orang-orang pada suka naik gunung Yang sih? make Sohogi. Ya. Kamu nggak tahu cerita itu, Ji? Enggak. Sohogi itu meninggal dalam keadaan pakai sepatunya Prabowo. Enggak, I need konteks nih. Soalnya mukanya udah memprihatinkan. Benar. Enggak jelasin kok mukanya kayak gitu sih. Enggak, mereka kenal, memang kenal. Prabowo masih muda dulu. Sohogi kan pernah nulis juga komentar dia tentang Prabowo gitu. Memang kenal. Bestie. Teman bapak sebenarnya ya, kayak adek-adekan bapaknya gitu. Pernah juga diceritain sama Ferry Irwandi kan? Iya, Ferry pernah cerita juga. Ada bukunya kalau teman-teman yang tertarik itu catatan seorang demonstran. Ya, betul. Catatan seorang. Kalau skripsinya Suhogi itu orang-orang di persimpangan kiri jalan. Ya. Ya, Suhogi sahabat tentara ya. Benar. Hebat ya dari sepergunungan. Ya, bukan sahabat petani ya Suhogi ya, sahabat tentara. Oknum berseragam. Iya. Ini kursinya kok keren-keren ya. Ada lagi nggak, Wi, yang kamu pengen cerita tapi aku atau Angie belum tanya? Kayak ini aja skena perbukuan Indonesia, konten Bookstagram maybe. Belakangan rame ya. Belakangan rame soal konten kreator buku atau Bookstagram, Booksfluencer gitu. Ya, dan terlihat tetap ada keterbelahan lah antara yang approach-nya suka, kayak yang kamu lakukan, kamu Adit gitu, ngebahas buku-buku yang kalian baca dan kalian suka. Siapa sih yang waktu itu kelas pakar? Kak Pram. Oh, Pram Book Lawyer. Chamber, iya. Oke. Ada juga yang industri banget, yang buku apapun dia bikin review gitu, ada kan? Ada. Dan menurutku sih keduanya itu ya diperlukan lah buat industrinya, karena nggak bisa dimungkiri juga industrinya butuh influencer. Aku sih at this point ngerasanya mau baca buku apapun yang penting baca dah. Hmm. Soalnya orang tuh bahkan punya ketertarikan untuk membaca aja enggak. Dan industri Bookstagram ini sudah semakin merajalela dan approach-nya tuh beda-beda gitu loh. Misal aku tuh lebih ke apa yang aku baca terus aku praktikin gitu. Nah, ada juga yang bahas-bahas buku kayak Adit gitu yang kadang-kadang menyerempet pemerintah gitu. Ada juga yang berbasis komunitas kayak Kak Hestia gitu. Baca silent book club gitu. Ada juga yang ini yang unik nih. Yang approach-nya itu cosplay. Sila baca buku. Jadi aku akan cosplay ini kalau kalian baca buku gitu. Nah, kan itu memotivasi mas-mas mesum untuk membaca gitu. Jadi orang-orang yang motivasinya seperti itu gitu membaca, at least itu dulu gitu. Kepancing ke hook dulu baru nanti disuapin dengan buku-buku yang lebih berbobot gitu. Sangat mulia ya itu. Sangat mulia itu dedikasi itu. Iya. Tapi benar itu mas-mas mesum ketahuan kalau udah baca apa belum dari mana? Nah, itu dia tuh. Kalau cuman bilang saya sudah beli nggak dibaca sama aja dong. Mungkin perlu di Kalau aku sih sama sekali nggak punya harapan ya sama mas-mas begitu ya, kayak stay mesum aja mas, sampai dipukulin orang Soalnya gitu. Tapi ada ya Mesum Pinter ternyata. sama mesum Oon sama-sama mesum ya. Nah gitu, pokoknya banyak sekali approach-nya dan emang seharusnya hand in hand gitu untuk membantu industri buku ini terangkat gitu. Betul. Karena kemarin tuh kebetulan aku lihat data tuh sumbangsih subsektor macam-macam publishing, film, musik segala macam terhadap ekonomi kreatif di Indonesia.
Surprisingly, publishing itu salah satu yang tertinggi. Oh ya? Kalau nggak salah nomor 4. Yang paling tinggi kuliner sih. Tapi publishing itu bahkan di atas musik Oh wow. dan di atas film. Jadi lumayan sebenarnya ya. Jadi aku juga nggak tahu tapi sebenarnya yang dipublish itu apa gitu sehingga numbersnya sebesar itu. Karena kalau kita lihat buku doang itu kayaknya nggak mungkin segitu. Katanya kita juga lagi krisis ISBN gak sih Kak? Iya itu karena kepintaran sistem ya sehingga bisa jadi krisis. Terakhir mungkin dariku, nanti Angie bisa nambahin kalau ada yang dia mau tanya. Tadi kamu sempat cerita kamu pengen nulis buku. Kamu pengen nulis buku apa, Wi? Jadi aku pernah explore ya. Kalau kata apa, aku baca artikel di New York Times, Robert atau John McPhee gitu. Dia pernah bilang gitu, aku tuh muridnya, salah satu muridnya tuh pernah bertanya, aku kok ini ya niru-niru penulis lain ya ketika nulis gitu. Terus dia bilang, usia lu berapa? 20 tahun. Ya bagus lah. Lu nggak ngelakunya di usia 40 gitu. Dan aku sudah mengeksplor banyak-banyak ketika aku membaca Cantik Itu Luka, terus aku langsung, wah anjir, ini orang make nih gitu. Bagus banget Jir. Kayak anjir, ini orang kok bisa nulis ini gitu. Terus aku mencoba bikin-bikin kayak gitu, kayak style-stylenya Eka Kurniawan, Bangkit dari Kubur, itu hantu-hantuan gitu. Terus aku baca lagi sekarang, anjir sampah Jir gitu. Terus aku baca Andrea Hirata gitu, salah satu penulis yang mempengaruhi juga. Terus aku mencoba bikin cerita-cerita anak-anak SD yang pendidikan-pendidikan gitu. Terus aku baca lagi sampah juga. Baru ketika aku baca Into the Wild, memoir dari John Krakauer gitu. Terus aku baca, terus aku praktikin tulis gitu. Wah, kok nggak cringe gitu, kok bagus ini. Nah, terus aku jadinya pengen nulis tentang memoir gitu. Perjalananku 3 bulan dari Temanggung ke NTT, Nebeng. Gitu. Oke, jadi upcoming project tuh yang akan kamu tulis. Menarik. Dan nanti ceritanya itu ya encounter sama orang-orang di sekitar itu seperti apa. Mungkin aku akan tidur di rumah warga gitu atau mendirikan tenda. Karena itu mungkin terdengar apa ya? Nih halu nih, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Karena sudah pernah ada orang yang melakukannya dan lebih liar. Ada konten kreator namanya Alexander Campbell. Dia jalan kaki keliling dunia sampai India loh. Kalau dia bisa selamat di India kan di Indonesia bisa selamat karena India kan puncak keistimewaan puncak gitu kan. Dia bisa hidup loh sampai di India gitu. Aku sampai NTT bisa lah orang Indonesia baik-baik gitu. Dan aku masih percaya itu. Aku ingin membuktikan kalau orang Indonesia itu baik, mau membantu gitu. Gitu sih. Kalau ngerujuk ke Into the Wild, kayaknya ini bakal jadi bacaan yang menyenangkan ya. Karena yang dia gambarkan tuh nggak cuman apa yang dia lihat, tapi semua yang dia rasain, sensasi fisik segala macam. Nah itu dia. Juga yang dia dapat mental gitu. Menarik Kayaknya banget. pertanyaanku cuma satu deh. Tadi aku penasaran dari banyak yang diomongin tentang what you do in your social media, experience baru yang didapetin. Sebenarnya kamu tuh pengen dianggap sebagai orang yang seperti apa sih sama audiensmu? Jujur itu terserah audiens menginterpret itu. Nggak apa-apa di-perceive apapun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini orang tolol nggak apa-apa. Orang PKI juga nggak apa-apa. Saya terima. Saya senang. Orang Padang. Aduh. Bengkok kursinya. Kurma. Karma. Bloopernya ngakak banget ini. Kapan lagi Itu dia closingnya teman-teman. Ada host jalan. Thank you. Thank you ya. Iya, makasih.